Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, pemirsa di Zoom Siama Adonai. Selamat sore pemirsa bagi yang ada di Indonesia. Selamat pagi bagi pemirsa yang ada di Amerika dan selamat siang bagi pemirsa yang ada di benua Eropa. Kita bertemu kembali dalam program 38 aspek kehidupan dengan tema hari ini, hidup yang terus memancar part 1. Nah, tema ini diambil dari Khotbah 3 ayat 1 sampai 15 yang akan disampaikan oleh pembicara kita Ibu Grace Sumilat. Shalom Bu Grace, apa kabar? Shalom semuanya. Kabar yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan Bu Grace. Senang melihat Bu Grace dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, kita mau belajar dan bertumbuh bersama lewat kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Seperti ada tertulis di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah lewat pembelajaran firman Tuhan pada sore ini kita boleh menangkap visi Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing, sehingga kita boleh selalu berbuah, memancar, dan menghasilkan buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan maupun orang di sekeliling kita. Baik, sebelum kita memulai pengajaran ini, kita akan memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampiri tatah-Mu yang kudus. Saat ini kami mau memberikan pengajaran ya Bapa melalui Zoom Sema Adonai ini. Kami berdoa biarlah pengajaran ini akan memberkati banyak orang. Dan biarlah mereka juga Bapa semuanya dijamah siapa saja yang mendengarkan acara ini ya Bapa. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati Ibu Grace, supaya Ibu Grace benar-benar Tuhan dimampukan untuk menyampaikan pengajaran ini, supaya kami semuanya, baik yang ada di Zoom Sema Adonai maupun yang ada di live streaming, sama-sama mendapatkan berkat-Mu ya Bapa. Bapa Sorgawi, terima kasih ya Bapa, juga Engkau mengirimkan Ibu Ingrid, Tuhan yang memandu acara ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini, sehingga dapat memimpin program aspek kehidupan ini dari awal sampai akhir. Seluruh tim yang bekerja di belakang layar, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Amin Bu, terima kasih Bu Heni untuk doanya. Baik, sebelum kita mendengar pembelajaran firman Tuhan pada sore ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu profil pembicara kita Ibu Grace Sumilat lewat tayangan berikut ini. Mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama kali bergabung mengikuti Zoom Sema Adonai ini, atau teman-teman yang ada di platform YouTube, Instagram, TikTok, Facebook mungkin baru pertama kali ikut. Jadi mari kita saksikan tayangan profil daripada Ibu. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Cara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan ia juga dibesarkan di kota Malang.
sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Subilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pekabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian, beliau kerap disapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta, yang sangat suka sekali meneliti Alkitab. Pada tahun 1998, ia juga menikah dengan Boas Adi Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu anak pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, Melody Harvest Anglet Widiono, dan anak terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015, dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Saat ini, Grace Sumilat menjadi salah satu pengkhotbah di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang dan secara interdenominasi melayani juga di gereja-gereja lainnya. Kerinduannya adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Baik, demikian tayangan dari profil pembicara kita Ibu Grace Sumilat. Kiranya ini makin mendekatkan kita dengan Ibu Grace ya. Baik Ibu Grace, kita sampai kepada inti acara, pemirsa sampai pada inti acara daripada Juminar ini. Saya persilakan Ibu Grace untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri semua, baik dengan Alkitabnya, penanya, catatan-catatannya, sehingga hal yang penting bisa tercatat. Itu sangat berguna. Saya seringkali melakukan hal itu. Waktu saya persilakan Bu Grace. Baik, terima kasih Bu Ingrid, terima kasih Bu Heni, terima kasih buat semua teman-teman yang ada di sini, juga yang menyaksikan lewat TikTok, yang menyaksikan lewat Facebook, yang menyaksikan lewat YouTube dan sebagainya. Bersyukur untuk hari ini kita boleh bertemu kembali setelah minggu lalu kita ada libur 1 kali ya. Kita melanjutkan materi. Hari ini kita telah sampai kepada gambaran yang pertama tentang aspek kehidupan, yaitu gambar mata air. Ingat ya, tatap muka pertama kita udah belajar 8 gambaran kehidupan. Gambar mata air, gambar pohon, gambar timbangan, gambar jam, gambar persimpangan jalan, gambar roda dengan asnya di tengah, begitu ya. Terus gambar piala di garis finish. Juga ada gambar pahlawan membawa anak panah, ada 8 gambar. Nah, kita sampai pada pembahasan yang lebih mendalam tentang gambar pertama. Gambar pertama itu diinspirasikan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 15. Semoga ini bisa selesai dalam 3 kali pembahasan ya. Makanya kita ada judul mata air kehidupan yang terus memancar part 1, part 2, part 3 ya. Nah, teman-teman, justru saya meneliti lebih dalam tentang aspek kehidupan manusia itu gara-gara Pengkhotbah pasal 3 ini. Makanya walaupun nanti kita ada referensi tentang Kejadian 1 sampai pasal 5, tapi saya memulainya bukan dari kitab Kejadian, tapi dari kitab Pengkhotbah 3 ini, karena dari sinilah saya saya kepo gitu. Saya pengen tahu gitu ya. Aspek kehidupan manusia itu apa aja sih? Kalau kita disuruh seimbang itu seimbang dalam hal apa? Kalau kita suruh prioritas yang seperti apa? Kalau kita disuruh menjadikan Tuhan pusat dari kehidupan yang seperti apa begitu ya. Nah, hari ini kita sampai kepada materi yang judulnya hidup yang terus-menerus memancar. Saya bayangkan seperti mata air ya. Mata air yang memancar ke berbagai arah. Ya, saya harap bisa terlihat teman-teman. Ini bisa terlihat. PowerPoint saya boleh terlihat dengan baik ya. Ya, baik. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sini mengenai
mengenali 38 sendi kehidupan manusia, kita bedah dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 dengan satu subjudul yang saya sampaikan di sini adalah hidup yang terus-menerus memancar. Oke. Nah, makanya saya gambarkan di sini air, mata air. Cuma saya cari gambar mata air yang menjulur ke berbagai sisi gitu, nggak menemukan gambarnya, susah ya. Saya dapatnya yang seperti ini, dan memang kalau airnya tuh deras, mau nggak bisa menjulur ke berbagai aliran, tetapi itu akan menyatu ya. Tetapi walaupun aliran tuh menyatu karena terlalu banyak air yang memancar, itu tetap keluar dari satu sumber yang sama ya. Saya diingatkan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, bahwa kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu akan menemukan air itu nggak akan habis. Air itu memancar terus sampai kepada hidup yang kekal ya. Jadi ada 38 pancaran yang lengkap. Tapi saya tekankan di sini, dari 38 itu ada yang mutlak harus ada dalam hidup kita, tapi ada juga yang kita punya boleh, kita nggak punya juga nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan bagian mana yang mutlak harus ada pancaran itu dalam hidup kita, dan bagian mana yang boleh ada, boleh tidak dalam hidup kita. Baik, sekarang kita nanti akan membahas 38 aspek itu dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Nah, sekarang kita sampai di poin pertama, yaitu 12 aspek ketuhanan. Ya, kalau Anda mengikuti pengajaran yang lalu, kita belajar 38 aspek itu mencakup apa aja sih? Yang pertama itu sampai nomor 12 adalah aspek ketuhanan. Nah, kalau Anda perhatikan, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 itu ada bagian-bagian ayat yang kalimat frasenya itu kembar, seperti ayat 2. Ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik. Itu terus dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Tapi start dari ayat 1, lompat ke ayat 9 sampai ke ayat 15, itu tidak ada lagi kata-kata ada waktu titik-titik, ada waktu untuk titik-titik. Itu nggak ada. Nah, yang di luar frase yang kembar itu, yaitu ayat 1, ayat 9 sampai 15, itu ternyata semua adalah aspek ketuhanan. Sedangkan ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan seterusnya, itu bicara tentang aspek kemanusiaan. Ya, baik. Nah, sekarang sampailah kita di ayat 1, pembukaannya. Nah, Bu Grace, kenapa ayat 16 dan seterusnya kok nggak diikutkan? Karena setelah saya baca ayat 16 dan seterusnya, walaupun itu sama pasal-pasal 3, sama-sama pasal 3, tapi itu sudah membahas hal yang berbeda lagi. Loh Bu Grace, kok nggak dijadiin satu sama Pengkhotbah pasal 2? Setelah saya baca Pengkhotbah pasal 2 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-26, itu juga pembahasan yang berbeda lagi. Tapi Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 itu adalah satu rangkaian ide. Satu rangkaian, satu perikop yang nggak bisa dilepaskan. Dan itu ternyata terpisah dari pasal sebelumnya dan terpisah dari pasal 3 ayat 16 dan seterusnya. Ya, sekarang kita lihat aspek ketuhanan yang pertama. Dikatakan di ayat 1 seperti ini, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di sini kita melihat siapa pencipta langit. Pencipta langit adalah Tuhan sendiri. Siapa pencipta bumi? Di bawah langit itu kan bumi ya. Siapa pencipta langit dan bumi? Tuhan sendiri. Artinya, unsur dalam hidup kita, satu aspek dalam hidup kita yang paling pertama itu adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dia adalah sentral dalam hidup kita. Ya, apa toh yang ada di bawah langit itu selain bumi adalah penduduknya dong, kita dong, manusia. Jadi Allah sebagai sentral dalam hidup kita, karena Allah itu yang penentu segala sesuatu. Allah itu adalah pemegang otoritas tertinggi. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi.
Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu berbicara tentang apa? Ada satu kuasa di balik langit dan bumi. Ada satu kuasa di balik manusia yang diciptakan, yaitu kuasa daripada Sang Pencipta. Oleh karena itu, aspek kehidupan pertama manusia dalam 12 aspek ketuhanan adalah Allah sebagai sentral dalam hidup manusia. Ya, kenapa? Karena Allah itu pencipta langit dan bumi, termasuk diantaranya menciptakan kita manusia. Ya, kita ini adalah ciptaan, sehingga hidup kita harus bersentralkan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Saya kasih contoh aja gampang ya. Saya punya baby oil di sini ya. Mereknya adalah Cousins Baby. Ya, Cousins Baby. Maka kalau saya ingin mendapatkan barang ini, saya harus terhubung dengan pabriknya. Saya terhubung dengan produsernya. Saya harus terhubung dengan toko-toko yang menjual, dealer-dealernya. Saya harus terhubung dengan seller-sellernya, para penjualnya. Saya harus terhubung dengan orang-orang yang menjual produk ini kembali. Kalau saya kepengen baby oil Cousins Baby ini, saya nggak mungkin mencarinya di pabrik yang membuat minyak kayu putih cap gajah ini. Ya, nggak mungkin. Kalau kita kepengen mencari Cousins Baby ini, baby oil, ya harus cari di pabriknya yang baby oil. Jangan cari di pabrik yang cap gajah, minyak kayu putih cap gajah ini. Bisa jadi mereka ini punya satu pabrik yang sama dengan dua produk. Bisa juga ya. Tapi kalau pabriknya nggak sama, nggak mungkin saya cari minyak kayu putih cap gajah di pabriknya Cousins Baby. Sebaliknya saya nggak mungkin cari baby oil Cousins Baby ini di pabriknya minyak kayu putih cap gajah, karena ini dua produk yang nggak sama. Kayak gitu ya. Sama, kita ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Karena kita ciptaan daripada Tuhan, kita nggak bisa lepas dari pencipta kita. Kalau suatu saat misalnya pabrik apapun itu tutup ya, seperti pabrik bata itu tutup ya, sepatu bata itu tutup ya secara internasional ya. Itu seandainya pabrik itu tutup sampai suatu saat barangnya habis, tahun kesekian barang-barang di gudang itu dijual dengan harga murah, cuci gudang habis, ya kita nggak bisa dapat lagi sepatu merek bata itu. Sama dengan hidup kita. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan pencipta kita. Kita nggak bisa hidup tanpa sentral daripada kehidupan kita, yaitu Tuhan. Bagian ini harus ada. Nah, kenapa 38 aspek dari Pengkhotbah 3 ayat 1-15 ini harus saya pecah menjadi 3 pengajaran? Karena saya nggak mau terburu-buru. Karena kalau kita ingin belajar 38 aspek kehidupan manusia, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15 ini adalah peletakan dasar. Karena peletakan dasar saya nggak mau ngajar terburu-buru. Ya, nanti kalaupun dibutuhkan sampai 4 ya nggak apa-apa, kita sampai 4 ya. Karena kalau kita ingin mendalami aspek kehidupan manusia itu apa aja, saya ingin benar-benar nancep gitu di dalam hati kita, nancep gitu di paradigma kita, nancep gitu di konsep berpikir kita tentang 38 aspek ini. Nah, coba kita bandingkan dengan Ibrani 12 ayat 1. Di situ dikatakan seperti ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan, Ibrani 11 ya, itu salah ya, bukan Ibrani 12 ya. Ibrani 11 ayat 1, nanti saya edit ya teman-teman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau iman itu tidak terlihat dan itu dasar, bisa kita simpelkan aja, iman itu bagaikan pondasi. Kalau pohon ya, iman itu bagaikan akar. Nggak kelihatan, tapi dia memegang dasar. Seandainya bangunan itu semakin tinggi bangunannya, maka dasar yang menghujam ke dalam tanah atau permukaan bumi itu harus semakin dalam. Maka pondasi untuk rumah tingkat 2 tingkat itu beda dengan rumah yang untuk pondasi rumah tidak bertingkat. Ya. Apalagi rumahnya bangunannya misalnya hotel atau gedung pencakar langit, 30 lantai, 40 lantai, itu jelas kedalaman pondasinya berbeda dengan gedung yang hanya 2 lantai. Kayak gitu ya, jelas beda ya. Semakin tinggi gedungnya, semakin dalam pula pondasinya. Karena apa? Supaya nggak gampang roboh, nggak gampang kena gempa bumi, nggak gampang
hancur, kena badai, tofan, angin, gelombang, petir, gak gampang hancur gitu ya. Maka pondasinya harus kuat. Nah, kalau dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Disinilah kita meletakkan iman kita. Iman kita itu kita letakkan kepada Tuhan. Dasar hidup kita, pondasi hidup kita itu adalah iman kepada Tuhan. Kita bandingkan lagi dengan 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Di sana dikatakan seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Memang yang paling besar kasih ya, tapi yang paling disebut pertama adalah iman. Ya, iman tuh nggak kelihatan, dia tidak terlihat, tetapi dia bukti ya. Bukti dari apa yang tidak kita lihat itu adalah iman. Pondasi itu nggak kelihatan, tapi dia mempengaruhi kekokohan daripada sebuah bangunan. Kalau sebuah bangunan pondasinya pasir, pasti gampang roboh. Tapi kalau pondasinya batu, dia akan kokoh. Sama, kita harus punya Allah atau Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Ayatnya mana? Pengkhotbah 3 ayat 1. Baik. Nah, sekarang kita masuk aspek kehidupan yang kedua dari kitab Pengkhotbah. Kita akan langsung lompat ke ayat 11. Kenapa loh Bu Grace? Ayat 2 sampai ayat 8 kok kita lompati? Karena kayak yang ada waktu itu aspek manusia. Tapi yang aspek ketuhanan itu di luar ayat-ayat itu. Nah, sekarang kita masuk ke aspek ketuhanan yang kedua. Saya langsung lompat ke ayat 11. Dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau di dalam bahasa aslinya, indah pada waktunya itu dipakai kata et, yang artinya musimnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada musimnya. Artinya ada musim-musim di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, Tuhan itu ada di semua musim hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu penguasa waktu. Tuhan itu ada dari kekal sampai kekal. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu adalah penguasa waktu di dalam hidup kita. Dimensi waktu hidup kita tuh ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, karena Tuhan itu adalah penguasa waktu, maka kita harus punya aspek ketuhanan, yaitu menyadari bahwa Tuhan itu ada di semua musim kehidupan kita. Ya, bagian ini juga harus ada dalam hidup kita. Yang tadi, bahwa Tuhan itu sentral hidup kita itu harus ada. Yang kedua, Tuhan itu ada di semua musim hidup kita. Itu harus kita sadari. Harus ada itu maksudnya, ya itu pasti terjadi, tapi kita sadar atau enggak gitu ya. Yang saya maksud harus ada itu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada di semua musim hidup kita. Waktu kita sakit, waktu kita sehat, waktu kita berhasil, waktu kita gagal, waktu kita takut, waktu kita gembira, waktu kita muda, waktu kita tua. Ya, itu lalu saya ketemu sama seseorang bilang gini, wah Bu Grace rambutnya udah mulai putih tapi nggak disemir ya, takut kalau nanti disemir nggak digendong Tuhan ya gitu ya. Kan memang ada ayatnya yang sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Terus langsung saya koreksi dia, kamu salah itu, saya bilang kayak gitu. Karena lebih muda jadi saya panggilnya kamu ya. Kamu salah, itu ayat itu nggak bicara Tuhan menggendong kita hanya masa tua. Coba kamu lihat ayat-ayat sebelumnya. Tuhan menggendong kita tuh sejak dalam kandungan. Dan terus sampai masa tua. Makanya ada kata sampai. Bukan pada masa tua saja. Sampai masa tuamu dia menggendong kamu tuh artinya sejak dalam kandungan. Tuhan tuh tahu musim-musim hidup kita. Musim saat kita jadi janin. Musim saat kita jadi bayi. 0 sampai 1, batita, 1 sampai 3, balita, 3 sampai 5, masa anak-anak, 5 sampai 7, masa anak kecil, 7 sampai 5 sampai 8. Kalau di Alkitab tuh umur-umur tuh nggak sama dengan psikologi, ada beberapa yang beda ya. Kalau di psikologi itu batas umurnya itu titik-titik perbelokan perkembangan umur manusia itu umur 7 ya. Tapi kalau di Alkitab itu 8. Lalu 8 sampai 12. 12 sampai 17, 17 sampai
21 ya gitu ya. Ada titik-titik di mana perkembangan usia manusia itu memiliki belokan-belokan sendiri. Nah, di setiap musim itu Tuhan ada. Kalau tadi di nomor 1 karena Tuhan itu sentral hidup kita, kita meletakkan iman kita ke Tuhan. Rasa percaya kita letakkan ke Tuhan. Tapi kalau di bagian ini, karena Tuhan ada di semua musim hidup kita, kepada Tuhanlah kita meletakkan pengharapan kita. Di 1 Korintus 13 ayat 13 tadi dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Disinilah kita letakkan yang namanya pengharapan. Kenapa? Karena musim seperti apapun Tuhan ada. Apa yang membedakan domba dengan kambing? Kalau kambing itu, kalau diajak gembalanya melewati lembah kelam, melewati satu gua yang gelap, lembah yang mengerikan, kambing tuh nggak punya rasa percaya sama gembalanya. Dia ngacir cari jalan sendiri. Beda dengan domba. Kalau domba itu diajak ke lembah kelam, dia paham bahwa di ujung dari lembah kekelaman itu akan ada padang rumput hijau. Itu cuma akan dilewati saja. Selama gembala mereka bersama dengan mereka, domba itu mau ikut gembala walaupun melewati lembah kelam. Selama gada dan tongkatnya gembala itu bersama dengan mereka, dan gembala mereka nggak ninggalin mereka, selalu ada di depan mereka, mereka tidak takut melewati lembah kelam itu. Saya punya kesaksian. Anak kami yang ketiga itu meninggal ya, almarhum Victory Marcia Elnisi Widiono yang kami panggil dengan nama spesial, itu meninggal. Nah, sekitar beberapa bulan sebelum dia meninggal ya, dia meninggal di usia 4,5 bulan ya. Itu ada seorang ibu gembala yang memegang kayak gereja cabang gitu. Tapi kalau hari Minggu dia beribadah satu gereja dengan saya waktu kami di Madiun. Dia narik tangan saya waktu salaman tuh dia bilang gini, Bu Grace, aku mimpiin Bu Grace loh katanya. Mimpiin saya mimpi apa Bu? Saya mimpi Bu Grace tuh ada di satu lembah yang gelap sekali, sepi, nggak ada orang. Bu Grace tuh sendirian di situ. Matahari udah terbenam, udah gelap banget. Bu Grace tuh sendirian di tempat yang mengerikan seperti itu. Lalu di dalam mimpi itu saya berdoa untuk Bu Grace. Dan setelah saya berdoa itu saya tahu Bu Grace sebenarnya nggak sendirian, ada Tuhan di situ menemani Bu Grace. Nah benar, lebih kurang 2 bulan kemudian anak saya meninggal. Waktu dia layat, anak saya meninggal, dia bisik-bisik sama saya, Bu Grace, berarti itu mimpi yang Tuhan kasih sama saya itu benar Bu Grace. Bu Grace dibawa Tuhan ke lembah kekelaman, tapi Bu Grace nggak sendirian, ada Tuhan di situ. Wah, saya nangis karena waktu dia mimpi itu dia cerita sebelum terjadi apa-apa, dia cerita. Jadi itu bukan abal-abal ya. Kalau abal-abal kan udah terjadi anak saya meninggal baru dia cerita mimpinya ya. Kalau itu nggak seru ya. Dia udah cerita dulu 2 bulan yang lalu sebelum anak saya meninggal. Itu saya nangis, ternyata Tuhan siapin pendoa yang mendoakan saya sebelum saya masuk ke dalam lembah kekelaman. Dan uniknya lagi, 2 bulan setelah anak saya meninggal, ada murid piano saya udah pindah ke Magelang. Ada murid piano saya di Madiun itu WA saya, Bu Grace, aku nggak tahu kalau Visiel meninggal. Akhirnya aku setelah tahu aku menepi dari mobil, aku sama suamiku kami parkir di pinggir jalan. Kami berdua gandengan tangan berdoa untuk keluarganya Bu Grace supaya Tuhan beri kekuatan. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. 2 bulan sebelum meninggalnya anak saya sama 2 bulan plus setelah anak saya meninggal, Tuhan kirimkan pendoa-pendoa. Itu artinya apa? Di dalam hidup kita, setiap musim hidup kita, sekelam apapun, Tuhan ada di sana. Oleh karena itu waktu kita sakit, jangan putus asa, Tuhan ada di sana. Pada saat kita sedang mengalami terpuruk, jangan khawatir. Tuhan itu sahabat terbaik, dia tahu apa yang kita rasakan. Karena di Mazmur dikatakan, aku tahu ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri. Sebelum kamu mengeluarkan perkataan, aku udah mengetahuinya. Gitu ya. Apa yang ada di pikiran kita belum terucap di bibir, itu Tuhan udah tahu. Gitu ya. Aku mengerti pikiranmu dari jauh. Weh. Oleh karena itu ingat ya, kita letakkan pengharapan kita tuh sama Tuhan.
saat kita khawatir, saat kita galau, saat kita itu ada di lembah, saat kita tuh terpuruk, saat kita tuh merasa sendirian, saat kita merasa tertolak, saat kita merasa nggak punya harapan, saat kita tuh merasa kayak ada sesuatu kegelapan yang meliputi kita, ada sesuatu ketakutan, ada satu kegentaran. Disitulah kita harus ingat aspek kedua ketuhanan dalam hidup kita itu apa? Tuhan ada di semua musim hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada musimnya. Wah, luar biasa ya. Bagian ini harus ada tuh dalam arti Tuhan pasti ada di semua musim, tapi kita harus menyadarinya. Jangan mau dikecoh sama iblis, lalu ambil langkah bunuh diri. Jangan mau dikecoh oleh iblis, lalu putus asa, lalu menjadi stres, lalu menjadi depresi. Orang-orang yang depresi, stres itu karena mereka kehilangan satu aspek ketuhanan yang ini. Bahwa Tuhan itu ada di semua musim hidup kita. Oke, kita akan melaju ke aspek kehidupan yang ketiga. Salah satu dari 12 aspek ketuhanan. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ianya ini ia huruf besar. Jadi aspek ketiga dalam hidup manusia, aspek ketuhanan itu adalah kekekalan. Kebutuhan kita akan kekekalan itu disediakan oleh Tuhan. Kebutuhan kita akan hidup kekal selama-lamanya di surga itu dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, ada seseorang yang saya lupa catat namanya ya. Dia kayak punya quote kayak gini. Aku nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting aku bersama dengan Yesus. Lucu juga quote seperti itu ya. Kalau kita bersama dengan Yesus pasti ending-endingnya ada di surga dong. Lucu juga ya. Nah, di situ dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ingat ya pengajaran tentang 4 visi kehidupan tuh ya. Yang pertama adalah memuliakan nama Tuhan, gambar salib ya. Yang ke bawah adalah bahagia gitu ya. Salib yang ke kanan adalah apa? Hidup kekal. Oleh karena kebutuhan manusia itu adalah hidup kekal, hidup selama-lamanya di surga. Di surga nggak ada lagi air mata. Di surga nggak ada lagi perkabungan. Di surga nggak ada lagi duka cita. Di surga nggak ada lagi yang membuat kita itu down, membuat kita terpuruk, nggak ada. Oleh karena itu Tuhan tahu surga itu tempat satu-satunya di mana manusia bisa hidup kekal dengan bahagia yang sejati, kebahagiaan yang sejati, yang hakiki gitu ya. Nah makanya visi kehidupan manusia yang aspek yang ke kanan itu juga salah satunya amanat agung. Karena amanat agung Yesus Kristus itu untuk memberitakan keselamatan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu kepada umat manusia, pada orang-orang di sekitar kita. Ya, anak saya itu seorang drummer di sebuah gereja besar ya di Surabaya, GMS Surabaya. Dia kalau ditanyai orang, pelayanan apa yang paling kamu sukai? Apakah ngedrum di depan ribuan orang? Apakah live streaming di depan jutaan penonton? Ataukah apa? Ataukah menciptain lagu? Ataukah masuk dalam album rekaman? Dia jawabnya beda. Nggak ada pilihan itu semua. Yang dia bilang kayak gini. Saya paling suka melayani main gitar bolong pada saat baptisan. Karena ketika baptisan, saya melihat orang-orang yang keluar dari air ketika dibaptis itu wajahnya bersinar, hidupnya dipulihkan, hidupnya diubahkan, mendapat hidup baru di dalam Tuhan, menyatakan imannya kepada dunia, kepada iblis, kepada keluarganya, kepada siapapun bahwa dia adalah milik Kristus. Itu pelayanan yang paling aku sukai dan aku seneng kalau aku bisa ngangkat lagu, nyanyi pakai gitar bolong. Walaupun itu nggak di syuting, walaupun itu nggak ada yang moto, walaupun itu nggak ada yang mencatat ya. Tapi aku paling suka ngelayani baptisan, katanya dia gitu. Walaupun ngelayani baptisan itu nggak sesuatu pelayanan yang cetar kayak gitu ya. Nggak ada yang tahu itu pelayanan di balik layar lah istilahnya. Nggak ada orang yang perhatikan siapa yang main gitar, kayak nggak ada yang perhatikan ya kan. Tapi dia paling suka itu. Karena apa? Dia melihat satu orang jiwa diselamatkan. Disitulah malaikat Tuhan bersorak-sorai.
Ya, disitulah surga itu gegap gempita ya kan. Saya bayangkan malaikat bersalto ria ya, nggak ada ayatnya itu, cuma imajinasi saya. Wah, malaikat bersalto ria kalau ada satu jiwa yang diselamatkan. Ya, memang baptisan tuh nggak menjamin kalau kita dibaptis pasti kita kalau nggak dibaptis nggak selamat, kalau dibaptis selamat, enggak ya. Itu hanya tanda pertobatan ya kan. Tapi orang yang bertobat, terima Yesus, diselamatkan. Wah, itu ada sukacita luar biasa yang anak saya rasakan ketika mengiringi acara baptisan. Ya, di situ ya. Ini adalah aspek ketuhanan yang ketiga. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saya sangat salut loh sama Salomo ya. Karena kalau kita mempelajari Pengkhotbah 3 ayat 1-15 itu lengkap, ada semua 38 aspek kehidupan manusia itu. Keren banget ya. Ini adalah kebutuhan manusia di dimensi roh. Karena nanti ketika kita masuk dalam kehidupan kekal tuh roh kita, jiwa kita diselamatkan ya. Kehidupan kekal didapatkan nanti setelah mati. Pencapaian manusia tertinggi yaitu menaklukkan, menguasai, menjadi lebih dari pemenang. Itu nggak dapat menggantikan kebutuhan kekekalan ini. Contohnya, banyak contohnya dalam Alkitab ya. Saul seorang raja, ya kan? Dia penguasa Israel, ya kan? Dia matinya bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke senjata. Karena dia antara hidup dan mati, dia gengsi. Dia gengsi itu bagi dia berhala dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia menjatuhkan dirinya ke senjata, itu sama aja bunuh diri, ya kan? Nah, Saul itu mati dalam kebinasaan. Walaupun di dalam dunia dia punya semua kekayaan, dia punya kehormatan, dia punya jabatan, dia punya nama besar, dan lain sebagainya, dia punya semuanya, ya kan? Tapi kalau nggak punya kekekalan, ya apa gunanya? Percuma, ya kan? Percuma, karena apa? Hidup kekal itu adalah selama-lamanya. Sementara kita hidup di dunia ini hanya sementara. Oke ya, keren ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contohnya Lazarus dan orang kaya. Ya, Lazarus tuh orang miskin. Tubuhnya dihinggapi borok-borok yang dijilati oleh anjing si orang kaya ini. Si orang kaya ini pelit, gak pernah perhatiin orang miskin yang di depan matanya, yang tiap hari ada di dekat rumahnya. Gak diperduliin, gak ada belas kasihan, ya kan. Ketika akhirnya si Lazarus ini mati, duduk di pangkuan Abraham, kata Alkitab ya. Ini perumpamaan ya, perumpamaan Yesus ya. Lalu si orang kaya mati. Kenapa orang kaya ini gak ada namanya? Alkitab tuh gak sembarangan tulis nama, walaupun ini cuma perumpamaan Yesus. Tapi Lazarus tetap ada namanya. Si orang kaya ini gak ada. Gitu ya. Kenapa? Orang kaya ini gak terkenal di surga. Ya. Gak dikenal oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa siapa namanya. Tuhan tetap tahu. Tapi gak ada di dalam hatinya Tuhan. Si orang kaya ini. Ya. Kalau kita lihat orang kaya ini punya. Semua kebutuhan dia terpenuhi. Ya kan? Dan disebut dia orang kaya. Ya kan? Tapi dia mengemis-ngemis minta 1 tetes air. Dikirimkan oleh Lazarus yang jaraknya begitu jauh. Di ujung, di atas sana. Gitu ya. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa Lazarus mendapat kebutuhan yang paling hakiki. Yaitu hidup kekal selama-lamanya. Sementara si orang kaya ini dalam perumpamaan Yesus. Dia ada di kehidupan kekal yang di tempat kebinasaan kekal selama-lamanya. Ya, baik. Bagian ini kita harus punya. Nggak boleh nggak punya. Kita harus punya hidup kekal. Bagaimana caranya kita punya hidup kekal? Kita akan buka Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, kalau kita ini kepengen gak binasa, kepengen punya hidup yang kekal, kita harus percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Di dalam salib itu terjadi karya pertukaran.
Jadi dia menanggung dosa kita supaya kita dibebaskan dari dosa, supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kita jadi orang yang dibenarkan. Kayak gitu ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sini yang ingin terima Yesus, yang percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosanya, boleh berdoa bersama dengan saya. Ikuti kata-kata saya dalam doa Anda ya. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah mengirimkan putramu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, mencurahkan darahmu untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih, kami percaya Engkaulah Juru Selamat yang akan memberikan kehidupan kekal kepada kami. Kami tidak takut lagi akan kematian. Kami tidak akan takut lagi apa yang terjadi setelah kematian. Karena Engkau sudah membayar semua hutang dosa kami di kayu salib. Sehingga ketika kami mati, kami diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau memungkinkan semuanya ini terjadi. Di dalam nama Yesus, ampuni semua dosa kami. Di dalam nama Yesus kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ini nggak paksaan ya, bagi yang mau aja. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Aspek yang keempat. Aspek yang keempat itu ada di dalam Pengkhotbah. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau frase segala sesuatu indah pada waktunya atau pada musimnya itu di poin yang kedua tadi ya. Poin yang kedua ya. Aspek yang kedua ya, bahwa Tuhan ada di semua musim kehidupan. Tetapi saya lebih menyoroti ke kata ia. Ia ini siapa? Ia ini adalah ia yang muncul di ayat 1. Bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Ia ini juga muncul lagi di ayat 11. Ia ini juga muncul lagi di ayat 14. Ia ini juga muncul lagi di ayat 15. Begitu ya. Ia ini siapa? Ia ini adalah siapa Tuhan bagi kita. Dan siapa kita di hadapan Tuhan. Atau gampangnya orang sering menyebutnya sebagai gambar diri. Sebentar, saya stop share dulu di sini. Oke, saya lupa meng-off-kan tadi untuk suara musiknya. Takut suara kipas angin saya terlalu keras ya. Saya ulangi ya. Saya lanjutkan ya. Baik. Jadi, orang sering melihat aspek keempat ini sebagai gambar diri. Gambar diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Nah, cara pandang kita terhadap diri kita sendiri itu dipengaruhi oleh apakah kita tahu siapa Tuhan bagi kita, dan apakah kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Itu penting ya. Apakah layar saya tertangkap ini, Bu Ingrid? Shalom, layar saya tertangkap dengan baik ya? Iya, tapi kelihatannya itu ada rekaman apa itu? Kayaknya OBS ini kelihatan. Bukan PPT-nya. Kenapa, Bu? Ini layarnya OBS kelihatan. Oh. Ada multiple output. Oh, oke. Sebentar ya. OBS ini. Saya akan ulangi ya. Seperti ini, apakah sudah kelihatan baik, Bu? Ya. Oke, baik. Jadi, aspek yang keempat adalah manusia harus menemukan identitas primernya. Yaitu, siapa toh aku ini di mata Tuhan, dan siapa toh Tuhan itu bagi aku. Ya, bahwa Tuhan itu adalah si pembuat segala sesuatu indah pada musimnya. Bahwa Tuhan itu adalah si pembuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di bagian ini harus ada. Pokoknya 12 aspek ketuhanan itu nggak boleh nggak ada. Semua aspek ketuhanan itu harus ada dalam hidup kita.
Terus yang boleh nggak ada apa Bu Grace? Itu nanti kan ada aspek yang kayak tersier gitu ya. Sekunder itu nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting primer tuh ada ya. Sekunder, tersier tuh nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau yang aspek ketuhanan, ini kita harus punya semuanya. Aspek ketuhanan yang keempat adalah temukan gambar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, bukan apa kata orang. Kalau orang gambar dirinya itu rusak, dia akan jadi superior, sombong. Dia akan jadi minder, inferior. Orang yang superior itu, dia lupa bahwa semua talentanya, semua bakatnya, semua kepandaiannya, semua kekayaannya, semua kesempatan yang dia punya, semua kesehatan yang dia punya, semua kecantikannya, semua apapun itu cuma titipan dari Tuhan. Itu kita cuma sebagai pengelola, bukan pemilik. Oleh karena itu orang yang paham bahwa dia cuma pengelola, dia nggak akan gampang jatuh dalam kesombongan. Sebaliknya, orang yang minder karena dia nggak sadar bahwa Tuhan itu mengangkat dia, bahwa Tuhan udah selamatkan dia, bahwa Tuhan udah beri dia talenta, entah 1, entah 2, entah 5, bahwa dia itu udah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, bahwa dia itu tanduknya diangkat tinggi sama Tuhan, bahwa Tuhan itu menjadikan dia biji mata kesayangannya, bahwa dia itu spesial, unik di hati Tuhan, nggak bisa digantikan oleh orang lain. Setiap kita tuh unik ada di hati Tuhan. Orang-orang yang minder, dia melupakan hal-hal seperti itu. Sehingga dia minder. Oke, sekarang kita akan lihat 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Timotius orang yang sangat muda banget, tapi dia nggak berkata, aku nggak dipercaya, aku nggak layak lah, jangan pilih aku lah, jangan tunjuk aku masih terlalu muda, kayak gitu ya. Enggak, tapi dia katakan, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Timotius tahu betul, walaupun dia masih muda, dia itu diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dia di pandangan mata Tuhan, dia adalah orang muda yang setia. Kita perlu tahu hal-hal kayak gitu, supaya jangan hanya dengar kata orang, kamu masih muda, apa-apaan sih, jangan sok-sokan lah. Kamu itu bisanya apa sih? Kamu kan dari keluarga sederhana. Kamu itu, apa iya Tuhan memakai kamu? Gitu ya. Seperti Miriam dan Harun kan mengata-ngatai Musa. Tuhan juga bisa pakai kita, kata mereka gitu ya. Kok dia menikah sama perempuan Kus sih? Gitu ya. Si Miriam dan Harun ngata-ngatai Musa ya. Padahal walaupun Musa itu adik mereka, tetapi Tuhan pakai Musa jadi pemimpin mereka gitu ya. Nah seperti itu. Kita lihat lagi Mazmur 8. Mazmur 8. Ayatnya yang ke 5-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saya waktu mahasiswa dulu belajar lagu paduan suara yang syairnya full diambil dari Mazmur pasal 8 ini. Siapa penulis Mazmur 8 ini? Mazmur Daud. Penulisnya Daud. Daud tahu betul bahwa dia itu nggak layak. Bahwa dia itu siapa sih? Tapi Daud tahu betul bahwa Tuhan itu membuatnya hampir sama seperti Allah. Bahwa dia dimahkotai kemuliaan dan hormat. Bahwa Tuhan memberi dia kuasa, mendominion atas ciptaan Tuhan. Kambing, domba, lembu, burung di udara, ikan, dan seterusnya. Daud tahu betul siapa dia di hadapan Tuhan. Tahu betul siapa Tuhan bagi dia. Oleh karena itu Daud mau kenalan sama, diajak bersahabat sama Yonatan, nggak minder dia. Nggak minder dia. Kenapa dia nggak minder? Mau Yonatan pangeran, mau Yonatan orang kaya,
Mau Yonatan lebih senior, udah jadi tentara lebih dulu dari dia. Dia nggak pusing, dia nggak minder, dia nggak menghindari persahabatan itu. Dia nggak mundur ketika diajak kenalan. Karena apa? Orang yang paham siapa dirinya di hadapan Tuhan, siapa Tuhan bagi dia, nggak minder walaupun dia dari keluarga sederhana. Kalau Yonatan kan cucu orang kaya, Kis itu kakeknya, papahnya Saul kan orang kaya. Apalagi Saul seorang raja pasti kaya dong. Sementara Daud tuh anak orang sederhana. Isai itu orang dari keluarga sederhana. Walaupun kakeknya itu adalah orang kaya ya. Siapa namanya? Boas yang memperistri Rut tuh orang kaya ya. Tapi kalau dikatakan di Alkitab, Isai itu orang sederhana ya kan. Papanya Daud itu orang sederhana. Jadi nggak minder. Kita nggak akan minder dengan keadaan kita. Sebaliknya kita juga nggak akan sombong. Kalau kita punya unsur keilahian yang keempat ini dalam hidup kita. Kita tahu siapa dia bagi kita. Kita tahu siapa kita di hadapan dia. Wow. Kita melaju kepada yang kelima. Kita kembali ke kitab Pengkhotbah ya. Kita kembali ke kitab Pengkhotbah. Yaitu pasal 3 ayat yang ke-11b. Dikatakan di sini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu adalah menyimpan rahasia. Tuhan itu punya banyak rahasia. Ya. Tetapi ketika kita mau bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan bocorkan rahasia-rahasianya itu ke kita. Yuk kita lihat ya. Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya. Ya, perjanjiannya, rahasianya, sesuatu yang unik, yang nggak semua orang tahu gitu ya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka ini siapa? Hanya orang yang bergaul karib dan takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, itu dikasih bocoran rahasia-rahasia Tuhan. Dikasih bocoran perjanjian-perjanjian Tuhan. Ya, seperti Abraham yang disebut sahabat Allah. Ketika Tuhan mau hancurkan Sodom Gomora, Tuhan nggak menyembunyikan itu dari Abraham. Tuhan bocorin, kasih bocoran nama Abraham. Ya, sampai Abraham tawar-menawar sama Tuhan, kalau 50 gimana Tuhan? Kalau 45 gimana Tuhan? Terus dan seterusnya ya. Sampai satu titik Tuhan pergi. Ya, itu artinya udah nggak bisa ditawar tuh, udah paling rendah angka segitu ya. Akhirnya Lot diselamatkan oleh malaikat Tuhan, dibawa ngacir sebelum Sodom Gomora itu dihancur luluh lantahkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Ya. Nah, di sini kita lihat Abraham kenapa bisa dapat bocoran? Karena dia sahabat Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi orang yang bergaul karib, orang yang takut akan Tuhan itu akan dapat bocoran, walaupun di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perkecualian hanya terjadi pada orang-orang yang takut akan Tuhan dan karib akan Tuhan, akan dapat bocoran-bocoran dari Tuhan. Ya, dari mana ini kita dapatkan? Ini berbicara tentang Pengkhotbah 3 ayat 11b ini berbicara tentang ayo kita karib dengan Tuhan. Di sini semua unsur disiplin rohani masuk di aspek kelima ini. Berdoa, baca Alkitab, praise and worship, memuji Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, datang ke ibadah raya, datang ke ibadah komsel, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, berpuasa, doa, semua disiplin rohani ya. Semua disiplin rohani ada di poin kelima ini. Aspek ketuhanan adalah manusia harus bergaul karib dengan Tuhan. Untuk tujuan apa?
supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita itu ada tingkatannya loh Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 12. Saya nggak siapkan ayat ini tapi tiba-tiba saya ingat. Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi step paling bawah minus adalah bukan kehendak Allah. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita bisa membedakan, oh ini kehendak Allah, step di atasnya. Lalu dikatakan, apa yang baik? Oh ini tidak cuma kehendak Allah, tapi ini baik. Itu step anak tangga berikutnya. Berikutnya, yang berkenan kepada Allah. Ada kehendak Allah lagi yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Contoh, Anda bekerja atau tidak? Ya jelas, kehendak Allah itu kita bekerja dong. Kalau nggak bekerja, janganlah ia makan, ada ayatnya. Jadi kita nggak boleh jadi pengangguran. Kita harus bekerja, ya kan? Tetapi, pekerjaan itu belum tentu baik. Lah kalau hari Minggu kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa ibadah. Kita kalau bisa berdoa untuk pekerjaan lain yang bisa membebaskan kita hari Minggu bisa ibadah. Artinya bekerja itu sudah kehendak Allah, tapi belum tentu baik. Yang baik adalah bekerja di mana hari Minggu kita nggak terikat pekerjaan. Cari pekerjaan yang hari Minggu kita bisa tetap ibadah. Itu berarti yang lebih baik. Terus mungkin nggak cuma baik, ada tingkatan lebih tinggi lagi. Yaitu berkenan kepada Allah. Apakah dari tawaran pekerjaan ABC, tiga-tiganya saya bisa ibadah hari Minggu? Dari ABC ini mana yang Tuhan lebih kehendaki? Untuk saya bisa jadi garam dan terang di situ. Untuk saya menjalankan visi universal dan visi kolektif dan visi pribadi saya di situ. Pasti ada kehendak Allah yang lebih berkenan di situ. Dan dari pekerjaan ABC itu mana yang paling sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu saya beri contoh dikit ya, bahwa kehendak Tuhan itu ada tingkatannya. Berdasarkan Roma 12 ayat 2. Artinya, hanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hanya orang yang melakukan disiplin rohani, orang-orang seperti itulah yang bisa memahami kehendak Tuhan yang sempurna, sampai pada taraf yang sempurna di dalam hidupnya. Ya, di aspek ini semua disiplin rohani kita ada di situ. Bagian ini harus ada. Untuk menunjukkan bahwa manusia itu bertumbuh secara rohani. Jadi pertumbuhan kita nggak cuma di area jiwani, di area jasmani, tapi di area rohani kita juga perlu bertumbuh. Oleh karena itu kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Dengan semua disiplin rohani. Rajin berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman, bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan anggota keluarga, menghadirkan Tuhan di dalam mezbah keluarga, berdoa, baca Alkitab, praise and worship, berpuasa, itu semua disiplin rohani harus kita lakukan. Karena untuk mencapai aspek kehidupan kita yang kelima. Sekarang kita masuk dalam aspek kehidupan kita yang keenam. Kita akan sampai di ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Artinya ini masih nyambung ke ayat sebelumnya. Karena Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada musimnya. Dan Tuhan itu memberi kekekalan di dalam hati manusia. Tapi manusia itu nggak bisa memahami pekerjaan Tuhan kalau dia nggak intim dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 12, aku tahu. Akunya tuh si Salomo ini ya, penulis pengkhotbah ini ya. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ini bicara tentang apa sih? Saya berkali-kali baca ayat ini, saya renungkan lagi. Ini ayat ini tentang apa sih? Gitu ya. Ternyata saya dapatnya kayak gini. Buat apa kita itu punya segalanya kalau kita nggak bisa menikmati hidup kita? Ya,
Saya tempo hari pergi ke satu pusat rehabilitasi untuk ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Di pusat rehabilitasi itu ternyata banyak orang-orang dari keluarga kaya ada di situ. Mereka stres, bahkan banyak orang-orang bertitel, ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang S2, S3. Mereka stres ya, depresi masuk di situ ya. Ternyata nggak menjamin orang kaya itu jiwanya sehat. Nggak menjamin orang bertitel, orang yang S2, S3, STLR itu jiwanya sehat, ya kan? Nah, ternyata di sini dikatakan tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Untuk tinggal di pusat rehabilitasi itu nggak murah, bulanannya mahal. Tapi ketika saya tahu jumlahnya sebulan mereka harus bayar sekian untuk tidurnya, makannya, vitaminnya, buahnya, tutornya, pembimbingnya untuk pembimbingan rohani buat mereka bla 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 bla, itu di Borobudur ya. Itu ternyata nggak murah kayak gitu. Padahal itu tempat itu adalah yang paling murah daripada tempat-tempat lain. Tapi setelah saya tahu tiap bulan harus bayar sekian, mahal juga ya saya pikir ya. Ternyata kalau kita tuh punya segalanya, keluarganya pun sanggup membiayai untuk per bulannya, apa gunanya ya? Apakah itu bisa dinikmati hidup dengan gangguan jiwa seperti itu? Ya, nggak bisa bersuka-suka, nggak bisa bersenang-senang. Itu karena orang itu ngalami gangguan jiwa. Nah, beberapa dari mereka tuh kalau perjamuan kudus di gereja saya, mereka gabung ibadah di tempat kami. Dan rata-rata dari mereka tuh pandangan matanya tuh kosong. Melihat ke satu titik, dengar khotbah, lihat orang nyanyi, nggak ikut nyanyi, lihat orang tepuk tangan, nggak ikut tepuk tangan, cuma diem aja, nggak bisa menikmati ya. Kira-kira itulah yang digambarkan oleh Salomo di dalam ayat ini. Artinya, Pengkhotbah 3 ayat 12 ini berbicara tentang orang yang nggak bisa bersuka, orang nggak bisa menikmati kesenangan hidup. Apalagi kalau nggak gangguan jiwa ya kan? Orang-orang yang gangguan jiwa itu kan dia walaupun kaya, walaupun dia punya segalanya, mungkin dia punya titel, punya segalanya, kalau jiwanya terganggu, dia nggak bisa menikmati semuanya itu. Diajak jalan-jalan seindah apapun pantai, dia nggak bisa menikmati ya kan. Seindah apapun film yang dia tonton, dia nggak bisa menikmati ya, karena dia ada gangguan pada jiwanya. Oleh karena itu, di dalam ayat 12 ini, saya percaya ini berbicara tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa ternyata dalam aspek ketuhanan. Artinya apa? Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami ujian, ya kalau iblis itu mencoba untuk menjatuhkan, kalau Tuhan itu menguji untuk menaikkan level kita ya. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami ujian itu tidak akan lebih dari kekuatan kita. Ya, tidak akan lebih dari kekuatan kita. Lalu kenapa ada orang gila, Bu Grace? Kenapa ada orang stres? Kenapa ada orang depresi? Karena orang-orang seperti ini tidak memiliki satu mekanisme tahan menghadapi tekanan. Sehingga mereka menjadi stres, mereka menjadi down. Padahal kalau Tuhan izinkan ada ujian yang sampai dalam hidup mereka, Tuhan sudah ukur. Itu tidak melebihi kekuatan mereka. Ya. Nanti kita ada poin yang sampai di situ. Ada aspek kehidupan manusia tahan menghadapi tekanan, ada aspeknya. Nah, jadi artinya siapa yang merawat jiwa kita sehat? Tuhan. Aspek ketuhanan salah satunya adalah manusia memerlukan kesehatan jiwa yang datang daripada Tuhan. Yuk, coba ayat ini nggak saya siapkan, tapi saya jadi ingat Mazmur 23 yang sangat terkenal sekali itu ya. Berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwa kita karena apa? Dia gembala agung kita. Caranya Tuhan menyegarkan jiwa kita apa? Ya dengan firman-Nya, dengan penghiburannya, dengan janji-janjinya, dengan kekuatan yang Dia berikan, dengan perlindungannya, dengan mujizatnya, dengan kuasanya, dengan penyertaannya, dengan semua yang bisa Dia lakukan untuk menyegarkan jiwa kita. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat bagian ini diperhatikan oleh Tuhan untuk dipulihkan bila terjadi masalah di area jiwa kita.
Nah, Elia itu adalah satu tokoh yang pernah stres ya. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ya. Elia itu pernah stres, dia pernah minta mati sama Tuhan gara-gara dia takut sama perempuan bernama Isabel. Isabel ya. 1 Raja-Raja 19, Elia di Gunung Horeb ya. Di ayat 4, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Minta mati ya kan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan ketika Tuhan datang di angin badai? Waktu angin sepoi-sepoi Tuhan gak datang. Tapi ketika ada angin yang kuat, Tuhan datang ya. Ketika ada Tuhan bicara sama Elia ya. Dia justru dikasih Tuhan kerjaan untuk mengurapi ya Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu cucu Nimsi diurapi raja Israel. Menjadi raja Israel. Lalu dia harus memuridkan Elisa bin Safat. Dia ini minta mati sama Tuhan malah dikasih tugas-tugas. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa Elia ini akan pulih ketika dia ini kembali masuk ke ladang pelayanan. Tuhan pulihkan jiwanya. Oke. Karena waktu kita udah habis, kita ternyata cuma berhasil menyelesaikan 6 daripada kesehatan 6 daripada aspek kehidupan manusia yang totalnya ada 38. Lanjutannya kita akan lanjutkan Jumat yang akan datang. Nah, kenapa kok kita dapatnya sedikit banget Bu Grace? Kita kan penasaran, kepengen belajar semuanya 38-38-nya gitu loh. Saya nggak ingin mengajar terlalu cepat. Saya ingin benar-benar mendarat tiap-tiap poin ini kita memamah biak ya. Seperti sapi itu kita mamah biak. Kita cerna firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini supaya kita benar-benar paham, oh ini ya. Oke, secara cepat saya akan ulangi supaya kita nggak lupa. Aspek yang pertama adalah Tuhan adalah sentral dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, Tuhan ada di semua musim hidup kita. Oh, yang pertama ini Tuhan sebagai sentral, artinya iman kita letakkan percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan ada di semua musim kehidupan kita. Disinilah kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan di segala musim hidup kita. Yang ketiga, Tuhan menyediakan kepada kita hidup kekal. Ya, karena itu adalah kebutuhan manusia yang paling hakiki. Yang keempat, manusia harus menemukan siapa dia di hadapan Tuhan, siapa Tuhan bagi dia, supaya dia tidak terjebak pada yang namanya minder ataupun superior, sombong. Jadi bagaimana caranya? Kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi kita. Lalu yang kelima, aspek ketuhanan yang kelima adalah kita harus bergaul dengan Tuhan supaya kita bisa dapat bocoran rahasia-rahasia Tuhan, mengetahui tingkatan kehendak Tuhan sampai pada tingkatan yang sempurna. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin rohani. Yang keenam, kita perlu yang namanya kesehatan jiwa yang dipelihara, dijaga, ditolongin oleh Tuhan supaya jiwa kita tetap sehat, supaya kita nggak depresi, supaya kita nggak stres, supaya kita nggak bunuh diri gitu ya. Kalaupun itu terjadi ya di luar kehendak Tuhan, ya itu salah kita sendiri ya. Tapi selama kita mau taat sama Tuhan, Tuhan akan jagai ya jiwa kita ya. Baik, seperti itu materi kita. Saya stop share di sini, share screen di sini. Saya kembalikan kembali kepada Bu Ingrid. Terima kasih Bu Grace, materinya sangat memberkati saya. Terus terang saja Bu, waktu Ibu bilang, wah kita tuh mesti aspek rohani, mesti lagi puasa juga. Ada disiplin rohani, saya lagi jalanin tuh Bu. Wow, luar biasa. Diteguhkan ya Bu Ingrid. Maksudnya ada tantangan tersendiri karena ternyata kan tadi pekerjaan itu harusnya kan sentralnya kepada Tuhan ya. Iya, betul. Iya. Nah, yang jadi masalah nih anak saya nih kerjanya di perhotelan. Itu Bu, yang namanya kerja di perhotelan Bu, shift-shiftan jarang bisa pray itu hari Minggu. Saya agak sedih juga itu. Oh iya. Dia harus cari gereja yang ada ibadah hari Sabtu. Justru itu Bu, masalahnya di pulau itu tidak ada gereja. Kalau gitu dia harus ibadah online. Dia harus ibadah online. Iya. Iya. Cuma saya ada bilang sama dia, dia ada waktu dia nyebrang ke
pulau besarnya, karena itu sentranya di pusat kota pulaunya gitu, Bu. Oh, Nah, baik. di situ. Jadi dia harus nyebrang. Saya bilang sebulan sekali kalau komunikasi itu usahakan untuk onsite, berkumpul Ketemu dan saudara seiman. Ya, betul. iya. Wah, parentingnya Aduh, Bu Ingrid luar biasa ini. terima kasih Bu Baik. memberikan inspirasi buat saya pribadi ya. Saya merasa diberkati. Amin. Meski teman-teman Haleluya. diberkati, yakin saya, pemirsa Iya. ya. Karena hal ini kan sebetulnya kita tahu sebenarnya. Cuman kan di awan-awan gitu. Di awan-awan gitu. Iya. Tertata. Jadi saya yakin ini pasti memberkati sekali buat teman-teman. Dan kita akan sampai pada sesi tanya jawab. Mungkin ada Pengumuman teman-teman dulu yang ya Bu Ingrid. Mungkin Bu Ingrid lupa. Saking semangatnya pengumuman dulu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya baik. jawab, mendengar pengumuman dulu yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Akan sebuah kegiatan dari Shema Adonai. Silakan Bu Heni. Ya, baik. Terima kasih Bu Ingrid. Saya share. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan meneruskan belajar tentang pelajaran Roh Kudus selama beberapa ke depan, dan sebelumnya ini kita telah mempelajari mengenai Roh Kudus ya. Nah, hari ini Bapak Pendeta, dia seorang dosen, jadi dia akan mengajarkan kepada kita mengenai karya Roh Kudus berkaitan dengan Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa dilihat ya di channel Cahaya Firman, karena saya sudah membuat playlistnya kalau Bapak Ibu mau mendengarkannya. Kemudian yang akan menjadi moderatornya adalah Pak Samsiagian. Hari ini setelah acara ini jam 19 WIB, Bapak Ibu kami undang untuk join bersama kami. Kemudian ini pelajaran sejarah penebusan. Pelajaran sejarah penebusan ini membahas buku yang ke-6. Nah, buku yang 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada, dan memang belum semuanya di download kembali ya di channel baru kami, tetapi yang channel pelajaran 1, buku 1 sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kalau kepingin untuk mengikuti pelajaran sejarah penebusan. Nah, yang menjadi pengajarnya adalah dia seorang dosen juga, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yudi Lengkong. Dan moderatornya adalah saya sendiri. Malam ini jam 9 WIB. Saya pribadi setelah mempelajari sejarah penebusan, saya sangat-sangat diberkati. Jadi Bapak Ibu, buku sejarah penebusan ini akan membantu kita sebagai teropong untuk melihat isi Alkitab. Karena pengajaran sejarah penebusan akan menjelaskan kepada kita ayat, menjelaskan ayat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk besok, nah, Ibu Grace akan melanjutkan pelajaran Deborah istri Lapidot. Ini part yang ketiga. Nah, kemudian yang akan menjadi moderatornya kembali Ibu Ingrid akan menjadi memandu acara kita pada besok pagi jam 9 WIB waktu Indonesia. Tanggal 1 ya Bapak Ibu, hari Sabtu. Bapak Ibu, kalau mau mengikuti Deborah part 1, part 2, mampir ke channel Cahaya Firman. Saya juga sudah membuatkan playlistnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan. Percaya Bapak Ibu, sangat-sangat memberkati. Bapak Ibu kalau mau tahu, sangat memberkati ya, memang harus ditonton ya, harus disimak, dan tolong dibagikan kepada saudara-saudaranya supaya mereka bisa mengetahui pengajaran Ibu Deborah mengenai Deborah istri Lapidot. Loh, kenapa loh dikasih nama istri Lapidot? Mau tahu nggak? Yuk tonton part 1-nya.
udah diperjelaskan oleh Ibu Grace ya. Baik, Bapak Ibu, Jum Sema Adonai mulai dari hari Senin sampai Sabtu, setiap hari ada jam 5.30 pagi kami mengadakan renungan pagi. Bapak Ibu udah melihat foto-foto yang ada di sini, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang memberkati, yang memberikan renungan. Renungan, muatan renungan ini betul-betul muatan renungan yang secara teologi yang sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu tolong bantu di subscribe channel Cahaya Firman. Karena channel yang pertama, yang kedua telah ditelan bumi. Jadi subscribe-nya udah banyak sekali, tapi kami tidak kecewa. Sebagai tim rekan sekerja di Sema Adonai ini, kami terus bersemangat dan kami percaya saudara-saudara kami yang di luar sana yang sedang menonton acara kami ataupun nanti pasti membantu mensupport pelayanan Cahaya Firman. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang telah mensubscribe channel kami, ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya percaya Bapak Ibu terus mendukung kami, karena Jum ini selama 7 hari kita mengabarkan tentang kabar baik, tentang firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Heni untuk pengumumannya. Ya. Kiranya teman-teman boleh mengikuti banyak hal-hal yang baik di dalamnya. Saya sudah juga ikut di YouTube-nya jika tidak bisa ikut Zoom-nya. Dan itu sangat memberkati. Dan jangan lupa subscribe-nya. Supaya channel Cahaya Firman ini, channel ini bisa terus berlangsung dan kita boleh mendapat berkat, memetik berkat di dalamnya. Baik. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya untuk lebih jelas, lebih dalam memahami firman Tuhan ini, silakan raise hand, mengangkat tangan yang di Zoom. Sedangkan yang di YouTube mungkin live streaming, mungkin Ibu Heni akan bantu ya Bu ya, jika ada pertanyaan. Terima kasih Bu. Ini belum ada, tapi hanya ucapan terima kasih kepada Ibu Grace. Oh, puji Tuhan. Ya, sama-sama. Ayo terus belajar ya, jangan bosan-bosan ya. Ya, betul itu. Belajar, jangan bosan-bosan. Belajar sampai tua ya Bu ya, tak ada berhentinya. Amin, amin. Kurikulum seumur hidup kita itu belajar itu ya. Kalau yang berdua. Baik, kembali. Di sini ada Pak Sam Siagian bertanya. Ya, silakan Pak Sam. Di unmute. Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu Grace. Luar biasa pemaparannya malam hari ini dengan semangat yang berkarisma dan berapi-api dan semangat. Haleluya. Amin. Iya, jadi dari apanya itu kan sebetulnya sudah jelas, untuk saya sudah jelas tadi. Saya dengarkan sambil menulis juga karena ada pekerjaan. Yang saya tanya ini tadi memang sudah jelas di Pengkhotbah 3 ayat 11 ada saya berkunjung ke orang sebelah ya, orang sebelah yang belum mengenal Tuhan, dan setelah beberapa kali berkunjung dia cerita, kadang-kadang juga dia mendengarkan ada yang ngasih tahu ayat-ayat gitu, dan masalahnya dia sudah sebagian sudah saya tahu, dan ditanyakan kepada saya Pengkhotbah 3 sebelah sini, jadi coba baca, dia bilang itu. Saya baca, langsung buka di HP kan, saya baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, saya memang ya
setelah saya tahu masalahnya dia itu kan dari pertama itu dia itu banyak pegangannya gitu lah, banyak jimat-jimatnya, dia bisa ditusuk di mulutnya itu dari tembus sampai ke bibir ya. Terus pakai silet juga, kalau pakai silet dipotong bagian tubuhnya itu tidak apa-apa gitu. Banyak lagi diceritakan sama saya. Bahkan saya ditawarin, bagaimana coba? Saya bilang itu, oh tidak, saya tidak perlu seperti itu. Saya bilang itu, apa artinya? Itu indah pada waktunya itu, dia bilang itu. Saya langsung respect apa bagaimana, apa salah penjelasan saya itu. Saya bilang, iya Pak, begini. Saya kan sudah dengarkan semua apa yang sudah lakukan kemarin itu. Dulu kan menerima perdukunan, terus banyak hal-hal yang tidak bisa diterima secara luas orang, saya bilang itu. Dan banyak juga pegangannya Pak, saya bilang itu. Sekarang kan umur Pak sudah lanjut usia sama dengan saya, kita akan belajar juga untuk hal-hal yang baik. Dan kebetulan saya sekarang belajar, saya bilangin gitu. Kalau Pak mau ikut belajar ya silakan, saya bilang gitu. Tapi saya ayat 3 ayat 11 saya bilangin. Jadi apa yang Pak lakukan dari dulu itu, jadi pada waktunya nanti Pak tinggalkan itu pasti akan berubah, akan indah pada waktunya. Kalau Pak tinggalkan semua masa lalu yang tidak baik itu, masa lalu yang Pak lakukan semua itu akan indah pada waktunya. Itu arti daripada Pengkhotbah 3 ayat 11 itu, saya bilang itu. Jadi yang Pak lakukan, masalah-masalah perdukunan menerima ini, masalah-masalah jimat-jimat, kalau Pak sudah tinggalkan itu, hidupnya Pak sudah berubah, akan indah. Hidup Pak untuk masa depannya itu akan indah. Jawaban saya seperti itu, Bu Grace. Bagaimana itu jawaban saya? Apakah itu bisa diterima dalam konteks Alkitab gitu? Terima kasih. Baik, wah Pak Sam luar biasa ya. Jadi Jadi bersentuhan dengan tetangga, tetapi nggak gosipin, nggak gibahin orang gitu. Tapi intinya bicara tentang Tuhan gitu ya, bicara tentang firman. Dan dari ceritanya Pak Sam ini saya lihat tetangganya Pak Sam ini sangat kepo banget sama Pengkhotbah 3 ayat 11 ini. Dia sangat kepo dengan ayat ini. Jadi yang ditanyakan dia bukan Yohanes 3 ayat 16, yang ditanyakan dia bukan wahyu yang akhir zaman, malah yang ditanyakan dia soal saya mendapat kesimpulan dia ini sangat kepo sama ayat ini ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ianya huruf besar kan berarti Tuhan ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya ketika Tuhan membuat segala sesuatu indah pada musimnya, itu belum titik, masih koma. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya dalam segala musim itu akan menjadi indah ketika di setiap musim kita menemui bahwa satu titik itu kita akan menerima hidup kekal. Jadi yang Pak Sam jelaskan itu betul. Betulnya kayak gini. Itu kan coba perhatikan ya Pak Sam, itu ada tanda bacanya kan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, atau dalam bahasa aslinya artinya pada musimnya, itu belum titik, masih koma. Bahkan tuh artinya ada sesuatu yang lebih indah lagi loh. Yang lebih indah lagi apa? Ia memberikan kekekalan. Nah, Pak Sam kasih jelasin ke tetangganya bahwa kamu akan mencapai yang bahkan ini kalau kamu dapat kekekalan, karena Tuhan tuh udah tahu musim-musim hidupmu, dari kamu dalam kandungan, dari kamu kecil, dari kamu belajar ilmu hitam, dari kamu simpen jimat-jimat, hafalin mantra-mantra, kamu sampai level ilmu kebal, disilet nggak apa-apa, ditusuk nggak apa-apa, nggak berdarah. Sepertinya itu ada kebanggaan kamu orang yang sakti gitu ya. Tuhan tuh bukan nggak tahu musim yang kamu hadapi itu, Tuhan tahu semuanya. Tapi Bapak belum sampai pada kata bahkan. Gitu kan aja Pak Sam. Kalau kepengen sampai di kata bahkan, itu belum titik. Itu harus sampai di kata memberikan kekekalan. Nah, kalau Bapak ingin mendapatkan kekekalan ini, Bapak harus sampai di kata-kata berikutnya.
kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah kecuali kita lakukan disiplin rohani. Percaya Tuhan, terima Yesus masuk dalam hati kita. Jadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Lalu kita bertumbuh, baca Alkitab, berdoa. Bapak bisa tahu Alkitab, berarti Bapak punya Alkitab dong. Bisa tahu Pengkhotbah 3:11 ini. Baca Alkitab, datang gereja, minta ampun nama Tuhan, lepaskan semua jimat-jimat, lepaskan semua keterikatan dengan kuasa gelap, minta ampun nama Tuhan. Apalagi Bapak udah tua, udah bau tanah ya kan. Apalagi yang dicari kalau nggak hidup kekal, Pak. Digitukan aja loh Pak, Pak Sam. Iya, iya. Jadi cara kita ngomong tentang Tuhan ke seseorang itu gampang. Apa aja yang di antara di dekatnya dia itu jadi pintu masuknya. Contoh, waktu Yesus ngomong sama perempuan Samaria, di situ adanya sumur, di situ adanya air. Ya itu Yesus ngomong sama dia, yang diomongin ya air, sumur gitu-gitu ya. Pintu masuknya adalah kosakata yang dipakai air. Nah, Bapak nanti pakai ilmu kebalnya dia aja. Dia kan merasa hebat tuh, kebal tuh. Nanti ditanya, Pak, kalau Bapak nggak dapat hidup kekal di surga, di neraka, Bapak bisa kebal api neraka nggak? Nah, nanti dia kan nggak bisa jawab. Saya nggak kebal api neraka. Kalau gitu Bapak butuh keselamatan nggak? Butuh, saya butuh keselamatan. Kalau Bapak butuh keselamatan, Bapak akan mencapai yang namanya bahkan ini. Bahkan itu berarti sesuatu yang lebih indah lagi, Pak. Nggak cuma Tuhan tahu musim hidupnya Bapak, tapi Bapak sampai di musim yang namanya kekekalan. Nah, tergantung Bapak di surga atau di neraka. Nah, kalau jalurnya Bapak sekarang ini menuju ke neraka, karena kan itu ikut aliran kuasa kegelapan. Nah, Bapak kalau mau ikut yang jalur yang surga, harus terima keselamatan melalui karya salib Yesus. Tapi jangan maksa ya Pak, kalau maksa nggak boleh loh ya. Beritakan terima aja. kasih Bu Grace. Pemaparannya sudah jelas sekali ya. Cara-caranya untuk menghadapi ilmu kebalnya itu. Terima kasih sekali lagi ya. Iya Pak Sam, semoga bisa mewartakan berita sukacita ke tetangganya ya. Amin. Baik. Ada lagi? Silakan Bu Ingrid. Iya Pak Sam, Tuhan berkati. Buat pertanyaannya biarlah itu jadi semangat ya Pak ya. Jadi masukan yang luar biasa tuh. Semoga memenangkan jiwa Pak. Mungkin ada teman-teman lain yang akan bertanya. Silakan raise hand. Kalau tidak ada sambil nunggu saya yang nanya boleh ya Bu Grace? Boleh, silakan. Ada beberapa hal Bu Grace. Yang pertama, kenapa 38 aspek kehidupan itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak memiliki semua aspek secara lengkap, apa pengaruhnya bagi hidup kita? Itu kedua. Jadi nanti kita akan pelajari di dalam 38 aspek kehidupan manusia dari Pengkhotbah 3 ayat 1-15 nih, ada yang kita harus punya, ada yang enggak. Karena seperti kayak kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, itu enggak semua orang harus punya. Terus seperti kayak ada, saya nggak ingat satu persatu ya, tetapi ada bagian-bagian yang ketika kita memikul salib, ketika kita ini ada di dalam satu keadaan khusus, itu aspek itu kita nggak punya, nggak apa-apa. Nah, itu nyangkut sama pertanyaannya Bu Ingrid yang kedua. Kalau misalnya nggak semua aspek 38 lengkap kita punya, itu gimana Bu Grace? Apa yang terjadi dengan hidup kita? Nggak apa-apa, Lazarus itu juga nggak lengkap hidupnya yang dan orang kaya. Yang perumpamaan Lazarus dan orang kaya itu, Lazarus kan nggak punya kekayaan. Lazarus juga nggak punya kedudukan apa-apa, di situ diceritakan dia orang sederhana ya kan. Lazarus bahkan nggak punya tempat tinggal, kebutuhan primernya pun nggak tercukupi dia ya kan. Dia numpang di halamannya si orang kaya itu ya kan. Kebutuhan primernya makanan juga dia nggak punya ya. Dia nunggu sampah-sampahnya si orang kaya itu baru dia ambil untuk makanan dia ya kan. Artinya bahkan sampai kebutuhan primer yang paling minim aja dia nggak punya, tetapi dia memiliki kebutuhan manusia yang paling hakiki, yaitu kekekalan. Jadi it's no problem kalau ada bagian-bagian
aspek kehidupan manusia yang tidak harus kita punya itu, terus kita nggak punya, itu nggak apa-apa, it's no problem, ya kan? Jadi nanti kita akan ikuti pelajaran sampai selesai yang Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini. Nanti kita akan paham, oh bagian ini harus ada, oh bagian ini kita nggak harus ada, nggak apa-apa, nggak punya yang ini juga nggak apa-apa. Dan hidup kita akan fine-fine aja. Tapi kenapa kok Bu Grace bahas 38? Ya supaya kita tahu 38 itu yang selengkap apa. Contohnya kayak pekerjaan. Pekerjaan tuh nanti kita akan pelajari. Di Pengkhotbah ini ada 3 macam. Ada bekerja, ada berwirausaha, ada berinvestasi. Nggak semua orang itu berwirausaha, nggak semua orang itu berinvestasi. Tetapi semua orang harus bekerja. Nah, seperti itu contohnya ya Bu Ingrid. Artinya Tuhan itu tahulah bahwa kita ini punya jiwa wirausaha apa enggak. Kita ini cocok jadi wirausahawan apa enggak. Kita ini cocok jadi investor apa enggak. Dan kita ditaruh Tuhan di posisi itu atau enggak. Tuhan yang lebih tahu. Jadi kalau aspek itu kita nggak punya, ya udah nggak apa-apa. Seperti saya itu berwirausaha karena keluarga kami ini punya usaha mainan anak, Bible game, punya usaha percetakan buku-buku tulisan-tulisan saya itu dicetak oleh suami saya jadi buku, ada juga yang e-book dan seterusnya. Jadi kami ini juga berwirausaha. Kami ini juga bekerja karena kami melayani Tuhan. Tapi kalau investasi kayak investor yang kayak nanam saham, kayak kami ini punya gedung-gedung yang disewakan jual beli apa itu kita nggak punya yang seperti itu. Kita kayaknya belum dibawa Tuhan sebagai investor gitu ya. Baru investor dalam kerajaan surga, pengajaran ini kan juga investasi ya bagi anak cucu. Kalau saya udah mati, investasi pengajaran ini tetap bisa dilihat terus di YouTube ya. Putus-putus ya. Baik, jadi investasinya nggak dalam bentuk dana atau building atau apa gitu ya. Investasinya dalam bentuk pengajaran untuk anak cucu kita. Kelak saya udah mati, pengajaran saya tetap bisa disaksikan di YouTube ya. Baik, seperti itu ya Bu Ingrid. Iya. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Saya memahami. Kiranya teman-teman juga merasa diberkati. Saya rasa waktunya sudah cukup ya Bu. Iya. Kita akan sampai kepada penghujung acara. Silahkan Ibu memberikan, kalau ada pertanyaan lagi, cukup mungkin ya Bu, waktunya. Bu Grace, apa dengar suara saya? Kayaknya dia frozen. Iya, dengar suara Ibu saya dengar. Iya, kelihatannya dia frozen itu. Iya. Baik, saya akan memberikan closing statement. Mudah-mudahan dia bisa masuk ya. Karena tadi kelihatannya ini diam dia. Ya, shalom. Bisa dengar suara saya semuanya? Bisa dengar suara saya? Iya. Baik. Tempat frozen Bu tadi. Oh iya, baik. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan closing statement ya, benar ya Bu Ingrid ya? Sekalian doa penutup ya Bu ya. Baik. Silakan. Closing statement dari saya, ada 12 aspek ketuhanan. Kita tadi baru mempelajari 6. Dan semua aspek ketuhanan ini kita harus punya. Kita harus kejar itu dalam hidup kita. Tuhan sebagai sentral. Kita harus sadari Tuhan ada di semua musim hidup kita. Kita harus tahu bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan bagi kita ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu pemelihara jiwa kita supaya jiwa kita tetap sehat. Terus apa lagi tadi ya? Saya nggak hafal, ada 6 itu ya. Upayakan kita itu ada disiplin rohani, hidup intim berhubungan dengan Tuhan ya. Upayakan kita pengejar semuanya itu. Ya. Pastikan itu ada dalam hidup kita. Baik, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu. Bantu kami untuk kami memiliki 12 aspek ketuhanan itu dalam hidup kami. Seperti Bu Ingrid yang hari-hari ini sedang berpuasa, kami juga mau punya disiplin rohani yang lengkap. Berpuasa, berdoa, baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bersekutu dengan rekan seiman, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan kami menjadi orang-orang yang intim dengan Engkau supaya kami tahu kehendak-Mu dalam hidup kami, kehendak-Mu yang sempurna.
Terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini. Biar apa yang sudah kami pelajari itu melekat di dalam hidup kami, tertanam di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Shema Adonai Ministry, berkati Genius Cara Alkitab Ministry, berkati Bu Heni, Bu Ingrid, teman-teman semuanya, Pak Sam dan semuanya, orang-orang yang bekerja di balik layar, semua pelayan-pelayan Tuhan, para donatur, semua diberkati oleh Tuhan. Semua penonton, pemirsa, pembelajar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Bu Ingrid. Terima kasih buat ya Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu Grace doanya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara Juminar Shema Adonai ini. Kita berharap teman-teman, bukan berharap ya, kita undang kembali teman-teman untuk datang lagi di acara ini pada minggu yang akan datang. Kelanjutannya kita mau dengar. Juga teman-teman yang di platform YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, terima kasih sudah mau hadir. Silakan ikuti terus supaya kita boleh mendapat banyak berkat, kita boleh mendapat kemaksimalan hidup pengajaran Ibu Grace pada di program 38 aspek kehidupan ini. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi minggu yang akan datang pada jam yang sama dan waktu yang sama seperti pada sore ini. Selamat malam, shalom, shalom, shalom.